Memberi sedekah itu bukan harus dilihat orang dan ditampilkan di sosial media bahwa kita bisa memberikan apa yang menjadi kelebihan kita untuk menolong orang-orang lain di sekitar kita. Banyak kita sebagai manusia yang hidup sebagai orang Kristen salah menafsirkan arti tentang memberi sedekah. Nah, saat kamu mendengarkan apa yang saya bicarakan saat ini, kamu sangat beruntung dan tepat untuk mendengarkan bagaimana cara bersedekah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebelum saya membahas ini, yuk seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami di dalam surga atas segala kebaikan-Mu, atas segala kelimpahan yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah tetap senantiasa Tuhan, kami saling mau dengar-dengaran tentang segala kebenaran firman-Mu. Bapa, apapun yang kami diskusikan hari ini, biarlah Tuhan penyertaan-Mu yang kami inginkan dalam hidup kami. Segala hikmat yang daripada-Mu yang membuka cakrawala kami saat ini. Terima kasih Allah Bapa atas segala kebaikan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang selalu setia untuk mendengarkan segala tentang kebenaran firman-Mu. Dan saat ini biarlah userahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur dan berterima kasih karena banyak dari video-video saya yang mendapatkan respon yang baik dan positif. Saya berharap untuk kedepannya lagi kita sebagai orang Kristen lebih antusias dan mau menerima kebenaran hidup kita berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini saya ingin membahas bagaimana bersedekah yang baik menurut agama Kristen. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayat 3-4. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ingat firman Tuhan ini. Ini adalah satu ayat yang menguatkan kita dalam memberi apapun yang ada dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, sudahkah kita melakukan hal ini dalam kehidupan kita? Di mana sedekah itu bukan hanya dengan keikhlasan, tapi harus dibarengi dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kebanyakan kita sebagai manusia saat ini memberi sedekah itu sama seperti menyimpan makanan di dalam kulkas, memberikan dan meletakkan makanan itu lalu membiarkannya saja tanpa ada rasa atau tindakan dari diri kita sendiri, seperti dengan mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita masih diberi kesempatan untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Nah, saat ini saya tanpa basa-basi ingin mengajarkan di dalam diri orang Kristen bagaimana bersedekah yang bisa memberikan dampak bagi kita. Nah, coba praktekkan hal ini. Dan saya mempunyai pengalaman pribadi di mana dalam memberikan sedekah atau pertolongan. Satu saat saya menolong seseorang melakukan pekerjaan yang bisa dibilang memperbaiki rumah. Masih dibilang itu dalam keluarga saya juga sendiri. Pada saat itu saya belum mempunyai pekerjaan. Tapi niat dalam hati saya berkata, saya tidak mengharapkan gaji ataupun sesuatu yang saya bisa hasilkan dari pekerjaan saya. Saya dalam hati berkata, Tuhan, apapun pekerjaan yang kulakukan hari ini, biarlah senantiasa dengan keikhlasan dan ucapan syukur kepadamu. Karena dengan melakukan hal ini, berarti saya bisa membagikan atau bersedekah apa yang saya miliki dalam diri saya. Satu keinginan saya, Tuhan, segala sesuatunya biarlah terjadi atas hikmat-Mu dalam hidup saya. Itu yang saya katakan dalam hati saya. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi saat itu, saya bukan langsung mendapatkan pekerjaan, tetapi saya mendapatkan pekerjaan di luar dari pikiran saya. Misalnya pekerjaan online
Di mana dengan di rumah saja, dulu waktu saya membuat konten-konten tentang segala bagaimana membuat rubah hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Dan dari situ, puji Tuhan, penghasilan saya setiap bulan itu rata-rata bisa saya hasilkan dengan di rumah saja, tanpa saya sadari. Karena saya melakukannya itu tanpa mengharapkan imbalan atau gaji. Sama seperti halnya, misal kamu saat ini ingin memberikan sedekah, mungkin kepada orang-orang yang di tengah jalan. Kebanyakan manusia, saat ini, yang kita lihat sekarang saat ini, memberikan sedekah dengan membuat video dan menayangkan acara-acara di YouTube ataupun di sosial media untuk mencari perhatian bahwa dia itu seorang yang penderma. Ini adalah satu hal yang salah. Kembali kepada firman tadi, di mana saat kita memberi, lakukanlah itu dengan tangan tersembunyi, tanpa diketahui sama siapa. Ingat, memberi sedekah itu anggap saja saat kita memberi kepada Tuhan apa yang diberikan dalam hidup kita, kita bisa menolong orang lain. Ingat pesan saya ini. Lakukanlah itu dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya saat kamu melakukan ini, dan benar-benar dari dalam hati kamu, saya yakin perubahan dalam hidup kamu, pasti kamu ingin satu perubahan hidup yang baik. Ingat kembali dengan hukum alam, hukum tarik-menarik. Saya pernah buat video sebelumnya. Coba kamu ulik kembali. Apapun yang kita lakukan, segala sesuatunya akan kembali kepada kita. Dan memancarkan energi-energi yang positif. Ingat kata-kata saya ini. Jadi, dalam memberi sedekah. Misalnya, mungkin kamu memberi sedekah mengharapkan pujian pada orang yang telah menerima sedekah daripada kamu. Coba balik. Katakan saat kamu memberi, terima kasih Bu, terima kasih Pak, atau terima kasih Dik. Karena Tuhan masih memberikanku kesempatan untuk memberi kepadamu apa yang bisa aku berikan. Katakan itu kepada mereka. Jangan mengharap ucapan terima kasih daripada mereka, tapi kita sebaliknya. Karena dengan memberi sukacita dan hati yang bahagia, saya yakin percaya segala sesuatu Tuhan yang perhitungkan. Ingat, dalam memberi bukan keikhlasan saja yang diperlukan, tetapi rasa syukur kita kepada Tuhan. Apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat kata-kata saya ini. Jadi tanamkanlah saat ini. Saat memberi, jangan tunggu lihat orang bahwa kita itu baik, kita itu penderma, tapi berikanlah dengan sukacita, dengan tersembunyi. Dan lakukanlah ini dalam hidupmu. Lihat dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Saya yakin percaya. Jangan terlalu kita berharap. Mungkin kita sebagai manusia memberi. Mungkin tujuan kita mengharapkan lebih apa yang dari kita beri. Tapi ingat, Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan ingin melihat hatimu. Benar-benar ada ketulusan atau ada ucapan syukur enggak dalam hati kamu. Berikanlah. Memang itu yang kamu mampu berikan. Bukan dalam keadaan terpaksa. Bukan keadaan bersungguh-sungguh. Karena musuh dalam hidup kita membuat kebaikan adalah bersungguh-sungguh dan mengeluh. Ingat, musuh kita dalam berbuat kebaikan adalah mengeluh dan bersungguh-sungguh. Ingat kata-kata saya ini. Jadi, mulai saat ini, lakukanlah apa yang bisa kamu berikan. Mungkin kamu tidak bisa memberikan berupa uang. Bisa saja kamu memberikan berupa makanan ataupun bantuan-bantuan seperti pengalaman saya tadi. Lakukanlah, berbicara dalam Tuhan. Setiap kamu memberi, katakan puji dan syukur Tuhan atas apa yang kau berikan dalam hidupku. Kau masih memberikan kesempatan aku untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan ini
dalam hatimu saat kamu memberi. Dan lakukanlah dengan sukacita. Ingat, kita memberi tak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, apa perbuatan kita. Dan jangan dilakukan dengan keterpaksaan atau keinginan-keinginan untuk mendapatkan pujian. Tapi berikanlah segala sesuatu dengan penuh sukacita. Nah, cukup sederhana kan? Bagaimana bisa kita bersedekah kepada orang-orang di sekitar kita? Tidak perlu ribet. Ini jalankan saja. Saya yakin percaya segala sesuatunya akan terjadi dalam hidupmu yang tidak pernah kamu pikirkan selama ini. Jalankan ini. Praktekkan hal ini. Nah, saat ini saya ingin mengajak kamu seperti biasa untuk menutup doa ini. Mari lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Apa saja yang kami diskusikan hari ini, Tuhan, biarlah Engkau yang mengubah hidup kami secara pribadi. Bapa, kami butuh hikmat daripadamu. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun pekerjaan yang kami lakukan, biarlah kami belajar tentang bersedekah yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan pikiran-pikiran kami sendiri atau keinginan pribadi kami. Saat ini mungkin kami belum mengetahui dan mungkin kami berbuat salah. Bapa, maafkan kami, hamba-Mu Tuhan saat ini. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu hati kami dijamah. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, biarlah terpancar kasih Tuhan selalu dalam hidup kita dan segala perubahan itu terjadi saat kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya Roni yang selalu setia untuk berbicara di telinga kamu. Biarlah hidup di dalam kemenangan dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidup saya dan saudara saat ini. Haleluya. Amin.